Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Ranu Mondira, Rizka Widasriani, Robin Syah, Siti Halimah, dan Sandy Wayu Prahoro akan menyampaikan materi yakni mengenai media sosial. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan media sosial? Jadi, media sosial itu merupakan sebuah media online dengan penggunanya bisa sangat mudah untuk saling berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual. Blog, wiki, serta jejaring sosial merupakan sebuah bentuk media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman secara mudah untuk berkomunikasi serta menyampaikan informasi. Jejaring sosial terbesar yakni adalah Facebook, MySpace, serta Twitter. Yang kedua adalah jenis-jenis media sosial. Ada 2 situs yang paling terkenal dan paling banyak digunakan, yakni yang pertama Facebook dan yang kedua adalah Twitter. Facebook adalah situs jejaring sosial yang sedang populer untuk saat ini. Facebook didirikan oleh Mark yang merupakan mahasiswa Universitas Harvard. Lalu yang kedua adalah Twitter. Twitter merupakan jenis situs jejaring sosial pertemanan yang memungkinkan untuk penggunanya dapat mendapatkan relasi dengan mendaftarkan dirinya pada situs tersebut. Sedangkan media sosial yang populer di Indonesia untuk saat ini adalah Facebook, YouTube, Twitter, serta Google+. Lalu yang ketiga adalah ciri-ciri media sosial. Yang pertama adalah pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang. Misalnya melalui SMS ataupun melalui internet. Dan yang kedua adalah pesan yang disampaikan itu bebas, maksudnya tanpa melalui gatekeeper. Dan yang ketiga adalah pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lain. Dan yang terakhir, penerima pesan adalah orang yang menentukan waktu interaksi tersebut. Dampak positif dan negatif dari media sosial. Yang pertama, dampak negatif, yaitu kecanduan situs jejaring sosial seperti Facebook dan lain-lain. Yang kedua, seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga. Jadi dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. Yang ketiga, kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Yang keempat, media elektronik seperti komputer, laptop, dan handphone juga menghancurkan secara perlahan kemampuan anak-anak dan kalangan dewasa untuk mempelajari kemampuan sosial dan membaca bahasa tubuh. Yang kelima, kejahatan di dunia maya. Yang keenam, membuat waktu terbuang sia-sia. Yang selanjutnya itu dampak positif. Yang pertama, sebagai media penyebaran informasi. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial untuk usaha kecil dan menengah, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, serta bidang lain-lainnya. Dan sekarang yaitu batasan remaja pada media sosial. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua sebagai langkah untuk menjaga anak-anak mereka dari dampak negatif situs jejaring sosial, yaitu berupaya belajar tentang internet serta situs jejaring sosial yang ada di internet tersebut. Yang kedua, memberitahukan tentang bahaya yang mengintai dalam penggunaan situs jejaring sosial. Yang ketiga, sebisa mungkin dampingi anak saat berselancar di dunia maya. Yang keempat, tidak memberikan telepon seluler yang dapat mengakses internet pada anak-anak yang belum cukup umur. Selanjutnya itu kesimpulan. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog dan jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi media sosial. Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, dan microblogging. Ini bisa berupa dengan foto atau gambar, video perangkat, atau bookmark sosial. Nah, yang pertama yaitu proyek kolaborasi.
Yang pertama, website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun meremove konten-konten yang ada di website ini. Contohnya, blog dan microblogging, situs jejaring sosial, virtual game world, dan virtual social world. Nah, yang kelima, perkembangan media sosial. Pada tahun 1978, awal penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Nah, pada tahun 2011 lahirnya Google+. Google meluncurkan situs jejaring sosial yang bernama Google+. Nah, namun pada awal peluncuran Google+ hanya sebatas pada orang yang telah di-invite oleh Google. Setelah itu Google+ diluncurkan secara umum. Nah, yang terakhir yaitu fungsi dan peran media sosial. Di sini fungsi dan peran media sosial yaitu ketika kita mendefinisikan media sosial sebagai sistem komunikasi, maka kita harus mendefinisikan fungsi-fungsi terkait dengan sistem komunikasinya, yaitu administrasi, mendengarkan dan belajar, berpikir dan perencanaan, dan pengukuran. Nah, untuk yang administrasi ini, pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan relatif di mana posisi pasar Anda sekarang. Pembentukan pelatihan kebijakan media sosial dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan media sosial. Nah, untuk yang mendengarkan dan belajar, di sini dijelaskan pembuatan sistem pemantauan untuk mendengarkan apa yang masyarakat atau pasaran yang diinginkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu berpikir dan perencanaan. Dengan melihat tahap 1 dan 2, bagaimana Anda akan tetap di depan pasar dan sebagaimana kita bisa berkomunikasi kepada halayak. Nah, bagaimana juga teknologi sosial meningkatkan efisiensinya operasional hubungan kita kepada halayak. Nah, yang terakhir yaitu pengukuran atau menetapkan langkah-langkah efektif. Sangat penting untuk mengukur apakah metode yang digunakan atau isi dibuat dan alat yang Anda gunakan sudah efektif atau belum untuk meningkatkan posisi dan hubungan pasar kepada halayak. Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materinya bermanfaat ya teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.